Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, dalam sebuah survei disebutkan, Indonesia adalah negara dengan penghafal Quran terbanyak di dunia. Itu dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga penghafal Quran di berbagai daerah di Indonesia. Seperti salah satu pesantren di daerah Bogor, Jawa Barat ini, yang setiap tahunnya rutin mengadakan lomba menghafal Quran. Penghafal Quran seringkali mendapat tempat istimewa di berbagai instansi, baik instansi pendidikan, perusahaan, maupun pemerintahan. Ada banyak kemudahan akses yang disediakan untuk para penghafal Quran, seperti beasiswa untuk kuliah dan akses untuk masuk kerja. Alasannya, penghafal Quran dianggap punya kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual yang menguntungkan pihak instansi. Lalu, benarkah menghafal Quran berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual? Banyak faktor yang bisa meningkatkan kemampuan kecerdasan intelektual atau IQ seseorang. Salah satunya adalah dengan menghafal Al-Quran. Peneliti Universitas Riyadh Arab Saudi, Dr. Haji Ahmad Husairi Suhail MA, mengatakan anak yang belajar Al-Quran akan ahli di bidang apa saja. Sebuah tesis di Arab Saudi membuktikan hampir semua anak yang mendapat peringkat tertinggi di kelasnya adalah anak yang ikut perkumpulan dalam mempelajari Al-Quran atau halaqah Quran. Ini adalah petunjuk dan sejarah lahirnya para ulama. Secara teori, menghafal Quran akan melatih sensitivitas indera pendengaran manusia. Apabila sudah terlatih sensitif mendengar, maka dia akan mudah dan cepat memahami secara benar nasihat atau pelajaran dari guru dan lingkungannya. Kemampuan menghafal Al-Quran pun melatih seseorang untuk meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Semakin banyak ayat yang bisa dihafal dan hafalan terpelihara dengan baik, maka konsentrasi akan semakin tinggi. Pada umumnya, semakin banyak ayat yang dihafal, semakin cepat untuk menghafal ayat-ayat lainnya. Hal ini menandakan terjadinya proses konsentrasi tingkat tinggi. Konsentrasi yang tinggi akan melatih seseorang untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik. Hasil penelitian menyebutkan bahwa membaca Al-Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak hingga 80%. Karena pada kedua waktu itu ada pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari. Di samping itu, saat membaca Al-Quran ada 3 aktivitas sekaligus, yakni membaca, melihat, dan mendengar. Terlebih bagi yang menghafal Al-Quran, sebab ketiga aktivitas seperti membaca, melihat, dan mendengar tersebut dilakukan secara repetisi atau berulang-ulang, yang di dalam istilah menghafal Quran disebut murojaah. Informasi atau kandungan ayat Al-Quran yang diperdengarkan secara berulang-ulang mampu merangsang kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Para peneliti memori di Department of Psychology University of Waterloo, Kanada menyebutkan mendengarkan suara sendiri secara berulang-ulang mampu meningkatkan kemampuan memori dalam merekam sebuah informasi. Peneliti menyatakan bahwa kombinasi kerja mulut, pita suara, gendang telinga menghasilkan tali yang kuat untuk memasukkan informasi ke dalam gudang memori. MacLeod menyebutnya word engagement. Pemirsa Hasanah, Allah akan memberikan kemudahan untuk memperoleh ilmu bagi orang yang dekat dengan Quran. Sebab ada rahmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Selain dipermudah memperoleh ilmu, Al-Quran bisa mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Membaca Al-Quran akan mendapat ilmu baru untuk memperbaiki hidupnya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Hubungan menghafal Quran dan kecerdasan intelektual dapat kita lihat buktinya. Para ilmuwan muslim terdahulu mewajibkan menghafal Quran sebagai bagian dari kurikulum belajarnya. Seperti Bapak Kedokteran Ibnu Sina yang hafal Quran sejak 10 tahun. Bapak Sosiologi dan Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun yang hafal Quran sejak usia 7 tahun. Kemudian Al-Khawarizmi
Al-Farabi, Jabir Al-Hayyan, Ibnu Jazari, dan ilmuwan muslim lainnya. Semua ilmuwan itu adalah para penghafal Quran yang kemudian memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Wallahu a'lam. Sebentar aja, sebentar. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Assalamualaikum Uhti. Kiamat itu adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun yang ke Terakhir. nggak tahu. Nggak tahu. Yang kelima. Terakhir. 6. Rukun iman kelima. Kelima. Yang terakhir. Yang kelima. Kelima. Iya, kelima. Astagfirullahaladzim. Menurut kalian Nabi Isa turun di mana? Nggak bisa dipastikan. Mana ya? Palestina. Iya. Setahu saya sih itu. Iya. Dari Yaman, arah Yaman. Di tanah Arab. Di Arab. Nggak tahu. Kayaknya yang Arab gitu. Turun di Menara Putih. Ciri-ciri Dajjal menurut kalian tuh seperti apa sih? Matanya satu. Kalau orang bilang ada yang gede, ada yang kayak anak kecil. Itu kayak manusia biasa. Nah, tapi punya keistimewaan, misalnya bisa menghidupkan orang mati. Matanya satu, terus ada yang sebelahnya buta. Yang matanya satunya itu kena panah. Habis itu dia itu bagi orang yang beriman terdapat tulisan kafaro di jidatnya. So, dia itu dapat siapa saja yang melihatnya itu bisa menjadi kafir. Ada tulisan kafirnya di jidatnya. Iya. Itu apa? Katanya hancur sebelah. Iya. Terus pasti badannya besar, terus iya nyebarin fitnah. Ada tulisan kafaro di jidatnya. Oke, terus Badannya gede, badannya gede, oke? banyak anak buahnya. Di sini ada kafir gitu. Iya, ada tulisan kafir. Ada tulisannya kafir. Iya, Jelas makanya. kafir gitu, kafir tulisannya. Iya, pakai bahasa Arab. Dajjal tuh bermatanya buta sebelah. Nah, kemudian dia memiliki tanda yang hanya bisa dilihat oleh orang muslimin, yaitu ada tanda huruf kafa sama ro. Yang bisa dibaca kafaro itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang muslim. Menurut kamu tuh Dajjal di dunia itu berapa hari? Kurang tahu. Berapa hari ya? Sehari? Walau alam. 40 hari. Yang 40 hari. Sehari. 40 kalau nggak salah. 40 hari. Mungkin 40 hari. Kemudian dia akan mengelilingi bumi selama 40 hari. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.